Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, teman-teman? Semoga hari ini teman-teman sehat selalu, semangat selalu, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa bersama-sama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, teman-teman, kita sudah berdoa, siap belajar ya, semangat ya. Oke, teman-teman, bersama Miss Uswa, hari ini kita akan belajar pelajaran literasi tentang mengidentifikasi sifat-sifat dan wujud benda. Oke, teman-teman, setiap benda memiliki ciri-cirinya masing-masing. Nah, ciri-ciri pada benda bisa kita lihat dari warnanya, ukurannya, bentuknya, wujudnya, permukaannya, dan rasanya. Nah, teman-teman, permukaan benda ada yang kasar dan ada yang halus. Nah, kasar artinya tidak licin, artinya tidak halus atau kesat, ya. Nah, sedangkan halus artinya licin atau lembut, ya teman-teman ya. Nah, permukaan benda halus, misalnya buah apel. Nah, kalau permukaan benda yang kasar, contohnya buah apa ya? Ada yang tahu? Yang permukaannya kasar? Ya, buah durian. Luarnya kasar ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, bentuk benda ada yang tetap dan ada yang berubah. Nah, tetap artinya tidak berubah keadaannya atau kedudukannya. Sedangkan berubah artinya menjadi lain atau berbeda dari semula. Nah, itu teman-teman. Nah, contoh misalnya air. Air dapat berubah ya teman-teman ya, sesuai wadah atau tempatnya. Contoh, Miss Uswa punya air, kemudian airnya Miss Uswa masukkan ke dalam botol minum. Maka bentuk dari air adalah seperti botol minum ini, karena air bentuknya sesuai dengan wadah atau tempatnya. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada tanah liat atau plastisin. Nah, tanah liat atau plastisin itu dapat berubah bentuk teman-teman jika kita tekan-tekan ya, atau kita bentuk-bentuk seperti apa maunya. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian misalnya buku, kemudian tempat pensil, itu adalah bentuknya tetap. Jadi meskipun kita pindahkan, meskipun kita tekan-tekan, bentuknya tidak akan berubah, dia akan tetap. Gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, sekarang Miss Uswa punya teka-teki nih. Miss Uswa akan membacakan ciri-ciri suatu benda. Nah, tugas teman-teman tebak ya, ini benda apa? Aku berbentuk bola. Aku berukuran kecil. Bentukku tetap tidak berubah. Permukaanku licin dan halus. Aku digunakan untuk bermain dengan cara dijentikan jari. Aku adalah, ada yang tahu? Ayo Miss Uswa itu 1, 2, 3. Ada yang tahu? Apakah dia? Ya, aku adalah kelereng. Ya, ada yang pernah main kelereng? Main gundu, main kelereng? Ya, nih seperti ini bentuknya, kelereng ya. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman pasti ya pernah berjumpa atau melihat benda-benda di sekitar kita itu banyak ya teman-teman ya. Misalnya di kamar, di rumah, di sekolah, di tempat bermain, pasti banyak teman-teman melihat benda-benda di sekitar teman-teman. Nah, teman-teman, berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama benda cair, ya, kemudian benda padat, dan benda
deh. Yang pertama ada benda cair. Dikatakan cair karena bersifat air. Jadi bentuk benda cair itu sesuai dengan wadah atau tempatnya. Kalau Miss Uswa punya airnya Miss Uswa taruh di dalam tempat minum ini, maka bentuk dari air tersebut adalah seperti galon ini. Nah, kalau Miss Uswa mau pindahin airnya ke dalam botol minum yang ini, maka bentuk dari air yang ini seperti botol minum ini ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada benda padat. Dikatakan benda padat karena memiliki bentuk dan ukuran yang tetap, teman-teman. Nah, tapi benda padat bisa loh berubah bentuk jika kita perlakukan dengan perlakuan tertentu. Contoh misalnya, Miss Uswa punya kertas. Nah, kertas ini wujudnya atau bentuknya tetap, teman-teman, benda padat, tapi bisa loh berubah ketika mendapatkan perlakuan tertentu. Nah, wujudnya seperti ini ya, dia adalah benda padat. Kalau Miss Uswa sobek, apakah wujud dan bentuknya sama seperti tadi? Tidak ya. Nah, jadi benda padat bisa berubah bentuk jika mendapatkan perlakuan khusus seperti tadi ya. Oke, teman-teman. Yang ketiga, terakhir, ada benda gas. Nah, benda gas bentuk dan ukurannya pun sesuai dengan wadah atau tempatnya. Contoh, misalnya gas pada balon. Nah, Miss, gas pada balon, bentuk gas seperti apa ya yang ada di dalam balon? Nah, bentuk gas yang ada di dalam balon bentuknya seperti balon karena di dalam balon. Contoh lagi, misalnya udara di dalam ban, maka bentuk udaranya seperti ban karena udaranya ada di dalam ban. Jadi gas bentuknya sesuai dengan tempatnya. Kalau gasnya ditempatkan dimasukkan ke dalam balon, maka bentuk gasnya seperti balon. Gitu ya teman-teman ya. Paham ya? Ya, seperti itu. Jadi bisa simpulkan ada 3 wujud benda. Benda cair, benda gas, dan benda padat. Kalau benda cair contohnya misalnya susu cair, kemudian sirup, kecap, ya apalagi oli ya. Kemudian kalau misalnya benda padat apa Miss contohnya? Benda padat misalnya buku, ini benda padat. Kemudian misalnya apalagi? Bantal, ini benda padat ya. Oke, kemudian apa lagi? Bangku, kursi, ya itu benda padat. Nah, kalau benda gas contohnya adalah gas yang ada di dalam balon. Nah, oke teman-teman, itu dari Miss Uswa, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.